Halo, selamat datang di channel Film Sejenak. Hari ini kita akan membahas film Moneyball yang dirilis tahun 2011. Film ini diangkat dari buku berjudul Moneyball, Art of Winning Unfair Game di tahun 2003 yang menceritakan perjuangan tim baseball Oakland Athletics yang terus-menerus menderita kekalahan di tahun 2001 di ajang Major League Baseball. BTW, Major League itu seperti Liga 1 kalau sepak bola di Indonesia ya. Dan mereka berusaha bangkit kembali dengan strategi analisis pemain yang berdasarkan data. Saya sih curiganya awal mula data-data kemampuan atlet itu mungkin dari sini ya. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, Chris Pratt, Philip Seymour, dan banyak lagi bintang lainnya. Buat kalian yang belum nonton film ini, sebaiknya nonton dulu, karena akan banyak spoiler di video ini. Tapi jika kalian tidak masalah dengan spoiler, yuk kita gas aja. Film diawali oleh sebuah pertandingan penyisihan baseball antara Oakland Athletics dan New York Yankees pada tanggal 15 Oktober 2021. Di scene ini diperlihatkan sebuah ketidakseimbangan lawan, di mana tim Oakland Athletics dibentuk menggunakan biaya sekitar $39 juta yang harus melawan tim raksasa New York Yankees yang dibentuk dengan biaya $114 juta. Di masa ini New York Yankees emang dewa banget. Hampir semua pemain bintang di baseball diambil sama New York Yankees karena emang pemiliknya bisa dibilang kaya banget sih. Di sebuah lapangan kosong diperlihatkan Billie Jean, sang manajer dari Oakland A, yang mendengarkan pertandingan timnya melalui radio. Berharap mendapatkan info kemenangan, sayangnya timnya harus menerima kekalahan dari New York Yankees, yang bisa tetap mempertahankan gelar juaranya. Sang manajer pun sangat kesal karena harus menerima pahitnya kekalahan lagi dan lagi. Tidak sampai di situ saja kepahitan yang harus diterima oleh Oakland A. 3 pemain kebanggaan mereka harus hengkang di musim ini. Yang lebih menyakitkan hati Billy, tim yang merekrut mereka salah satunya adalah New York Yankees. Akhirnya Billy pergi menemui owner dari Oakland A, niatnya untuk melaporkan kalau timnya akan berusaha di musim depan, dan melaporkan kalau mereka sangat merasa dipermalukan karena 3 pemain andalan mereka harus hengkang. Billy meminta sedikit tambahan dana, agar timnya bisa membeli pemain yang handal untuk musim berikutnya. Tapi seperti biasa, penolakan kembali lagi yang diterima oleh Billy. Sang owner mengatakan, mau dapat dari mana lagi uang sebesar itu? Kita bukan New York Yankees yang bisa membayar $17 juta hanya untuk 1 pemain. Manfaatkanlah batasan yang kita punya dan sadarlah tim kita papan bawah. Kau yang mendapatkan Diamond dan Giambi. Temukanlah pemain seperti mereka. Akhirnya Billy harus kembali dengan tangan kosong. Esoknya, Billy pun kembali ke kantor dan bertemu dengan staf perekrutan timnya. Di rapat ini, Billy sangat kesal karena para stafnya hanya memikirkan siapa pengganti 3 pemain yang hilang di musim kemarin. Billy menjelaskan ada hal yang tidak normal dari sistem liga ini karena ada tim yang sangat kaya dan ada tim yang sangat miskin. Dan di mana ada pemain bagus dari tim miskin akan diambil oleh tim kaya dengan harga yang tidak mungkin ditolak oleh pemain ataupun manajemen. Billy meminta ke stafnya untuk tidak berpikir layaknya tim kaya. Billy meminta untuk berpikir bagaimana cara melawan tim kaya dengan strategi yang berbeda. Namun stafnya yang sudah pada tua-tua tetap berpikir yang berbeda dengan Billy dan mempertahankan cara pencarian bakat yang sering mereka lakukan dahulu. Sekali lagi, Billy harus menerima kekecewaan. Selanjutnya, Billy pergi ke Cleveland untuk mencari pengganti 3 pemain mereka yang hilang. Di sini, Billy tertarik dengan 1 pemain Cleveland. Tawaran demi tawaran dilakukan oleh Billy. Awalnya, manajer Cleveland ingin melepas salah satu pemain yang Billy sebutkan karena tawaran Billy cukup menarik. Tapi entah mengapa, tiba-tiba sang manajer Cleveland menolak setelah mendengarkan saran dari salah satu asisten pelatih yang bernama Peter. Setelah meeting, Billy keluar dan mencari Peter untuk menanyakan kenapa saranmu sangat didengar oleh manajer Cleveland. Awalnya Peter ragu untuk menjelaskan, tapi karena dorongan dari Billy, akhirnya Peter menjelaskan tentang statistik pemain yang tidak pernah diperhitungkan oleh tim bisbol lainnya. Peter menjelaskan ada beberapa pemain yang tidak pantas dihargai dengan sangat mahal, dan itu yang bisa membuat tim baseball mengeluarkan banyak uang dan sia-sia. Peter menganggap keputusan untuk melepaskan 3 pemain andalan dari Oakland A adalah keputusan yang baik dan membuka peluang lebih banyak untuk tim Billy. Billy pun pergi dan menganggap itu hanya gurauan anak baru di baseball. Karena secara karir, Peter baru pertama kali kerja di tim baseball dan dia adalah lulusan ekonomi dari Yale. Setelah sampai di rumah, Billy pun memikirkan apa yang dikatakan oleh Peter. Alih-alih untuk membeli pemain dari Cleveland, Billy malah memilih untuk merekrut Peter sebagai staf barunya di Oakland A. Disinilah awal mula kebangkitan dari Oakland A. Keesokannya, Pete sudah berada di kantor Oakland A. Tugas pertama yang diberikan oleh Billy, dia harus mengevaluasi 3 pemain. Setelah menerima laporan dari Pete, bukan hanya 3 pemain yang dievaluasi oleh Pete, melainkan sekitar 51 orang pemain. Billy meminta ke Pete untuk menjelaskan bagaimana hasilnya. Di sini, Pete menjelaskan bagaimana cara agar Oakland A bisa mendapatkan kemenangan.
Pitt menjelaskan mulai dari berapa poin yang harus dikumpulkan, nilai pemain yang harus dibeli dengan budget yang sudah ditentukan. Pitt memperlihatkan kode proyeksi pemain tahun demi tahun berdasarkan program intelijen yang mengubah data menjadi satu angka, menggunakan statistik untuk membaca agar bisa melihat nilai pemain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pitt percaya dari 20.000 pemain baseball, ada 25 pemain yang bisa membawa Oakland A menjadi juara dengan anggaran yang mereka punya sekarang. Pitt memberikan beberapa nama yang cocok dengan anggaran budget mereka. Pada saat rapat perekrutan pemain dengan staf yang lama, Billy ditawarkan beberapa pemain untuk didiskusikan. Tetapi, Billy tidak memilih satupun dari nama-nama yang ditawarkan oleh stafnya. Billy memulai menuliskan nama-nama pemain yang sudah dirancang oleh Pitt. Pemain pertama ada Jason, kedua ada David Justice, yang ketiga ada Scott Hedberg. Masalahnya, nama-nama yang direkomendasikan oleh Pitt adalah pemain yang berstatus cadangan, berumur sudah tua, dibuang dari timnya. Para staf perekrutan Billy sangat khawatir dengan keputusan Billy. Sekarang Billy memilih pemain berdasarkan poin yang sudah dirumuskan oleh Pitt, bukan lagi menurut berdasarkan colotehan dari staf perekrutan timnya. Tidak butuh waktu yang lama, Billy dan tim perekrutannya mulai mencari satu persatu pemain yang sudah direkomendasikan. Awal musim telah dimulai. Para pemain sudah berkumpul untuk latihan perdana mereka. Begitu juga dengan Oakland A. Para staf dan kepala pelatih dari Oakland A, Art Howe, berdiskusi dengan Billy bahwa Hedberg atau Hattie tidak pantas berada di posisinya sekarang. Staf Billy meminta untuk mempertimbangkannya lagi. Billy meminta ke Art agar Hattie bisa dimainkan pertama, tapi Art lebih memilih Pena, pemain yang lain, daripada pemain yang sudah direkomendasikan oleh Billy. 1 April 2002, hari pembukaan musim dengan pertandingan perdana dari Oakland A. Di pertandingan perdana ini, Art tidak memainkan Hattie sebagai pemain. Art lebih memilih Pena untuk main duluan, dan bisa ditebak, Oakland A harus kalah lagi. Billy mengungkapkan rasa kecewanya kepada Art, karena bukan Hattie yang dimainkan pertama. Art hanya menjawab ia tidak mau memainkan Hattie, karena menurutnya Hattie belum siap untuk dimainkan pertama. Art menjelaskan, memang Billy yang merancang pemain ini, tapi di lapangan, Artlah yang memutuskan untuk memainkan siapa. Kurang lebih begitu yang disampaikan Art kepada Billy. Pertandingan dilalui oleh Oakland A, dan Art masih tidak memainkan Hattie sebagai pemain utama. Art lebih memilih Pena untuk dimainkan duluan. Kekalahan demi kekalahan kembali lagi harus didapatkan oleh Oakland A. Para komentator baseball juga mulai mempertanyakan keputusan Bill untuk membuat sebuah tim dari rumus matematika. Para komentator menganggap eksperimen yang dilakukan oleh Bill tidak berhasil. Bill kembali menemui Art, meminta agar Hattie dimainkan pertama, bukan Pena, dengan nada yang serius dan mengancam. Kenyataannya, di pertandingan berikutnya, Art masih memainkan Pena sebagai pemain utama. Karena keputusan Art itu, Oakland A harus menerima kekalahan sekali lagi. Di sini Billy mulai merencanakan hal yang cukup gila. Billy mulai menukarkan dan menjual pemain-pemain yang Art sering mainkan ke liga bawah, agar pemain yang Billy pilih bisa menjadi pemain utama. Salah satunya yang ditukarkan adalah Pena. Setelah memindahkan beberapa pemain yang Art sering mainkan, Billy pergi menemui para pemainnya untuk memberikan sedikit motivasi agar lebih semangat lagi. Billy dan Pitt mulai berbaur ke pemain untuk memberikan arahan secara teori agar bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Pertandingan dimulai kembali dengan pemain-pemain yang sudah Bill dan Pitt rancang dari awal. Oakland A mulai mendapatkan kemenangan pertamanya kembali. Tidak sampai di situ, para komentar mulai kaget karena Oakland A bisa memenangkan 7 kali pertandingan berturut-turut setelah rancangan pemain asli dari Bill dan Pitt mulai dimainkan. Tidak sampai di situ, kemenangan demi kemenangan diraih kembali oleh Oakland A. Komentator mulai merasa ada yang aneh dari Oakland A karena mereka berhasil memenangkan 16 kali pertandingan berturut-turut dan menjadi kemenangan beruntun terbanyak selama 25 tahun sejarah baseball. Di kemenangan ke-17, mereka berhasil mencetak rekor baru, menyamai kemenangan 17 kali dari tim Philadelphia 71 tahun yang lalu. Di kemenangan ke-19 kalinya, Oakland A membuat sejarah baru lagi yang menyamai dengan kemenangan dari White Sox di tahun 1906 dan New York Yankees di tahun 1947. 4 September 2002 menjadi salah satu sejarah besar untuk Oakland A. Pertandingan antara Oakland A melawan Kansas City. Di sini, jika Oakland A menang, berarti Oakland A bisa mendapatkan 20 kali kemenangan berturut-turut. Awalnya, Oakland A berhasil memimpin 11-0. Mendengar berita itu, Billy yang awalnya menuju pertandingan kecil Oakland A putar balik untuk menonton langsung. Singkat cerita, Billy sampai di stadion dan melihat sejenak pertandingan. Baru beberapa menit menonton, Kansas City mulai mencetak 2 poin. Sekarang poin menjadi 11-2. Billy kembali masuk ke dalam dan tidak melanjutkan untuk menonton secara langsung. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya Kansas berhasil mengejar ketertinggalan sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, Kansas berhasil menyamai kedudukan 11 sama.
Di sini harapan Oakland A untuk mendapatkan kemenangan 20-nya mulai sirna. Tetapi Oakland A mendapat kesempatan untuk memukul duluan. Art yang sudah berada di depan lapangan terkaget melihat hasil yang terjadi. Di kesempatan terakhir ini, Art mempercayakan Haiti untuk memukul agar mendapatkan poin. Dan alhasil, pilihan Art sangat tepat. Haiti berhasil memukul dan menciptakan home run yang membuat Oakland A menang dan mendapatkan kemenangan yang ke-20-nya. Dan menjadi sejarah besar dalam baseball American League. Setelah pertandingan usai, Billy curhat ke Pete. Dia tidak ingin sebuah rekor, tetapi dia ingin memenangkan seri dunia dengan Oakland A. Billy menganggap jika Oakland A bisa menang dengan budget yang sekarang, orang-orang akan berpandangan lain tentang permainan baseball. Itulah impian Billy. Singkat cerita, Oakland A berhasil masuk di babak eliminasi. Tapi sayangnya, mereka harus kalah dan gugur. Musim pertandingan telah berakhir. Billy yang ada di rumah mendapatkan telepon dari tim Boston Red Sox. Owner dari Red Sox sangat tertarik dengan apa yang Billy lakukan di Oakland A. Dia menawarkan Billy untuk menjadi manajer timnya untuk di musim depan dengan menerapkan strategi yang dilakukan di Oakland A. Dia sangat kaget karena Billy bisa memenangkan 20 pertandingan dengan rata-rata budget $200.000 per pertandingan, sedangkan New York Yankees harus menghabiskan $1,4 juta per pertandingan agar mendapatkan gelar yang sama yang didapatkan oleh Oakland A sekarang. Singkat cerita, Billy kembali ke Oakland A dan bertemu dengan Pete. Billy menceritakan betapa menakjubkannya Boston Red Sox. Billy juga mengatakan ke Pete dia menolak tawaran dari Red Sox sambil memperlihatkan tawaran yang diberikan oleh Red Sox ke dia. Billy ditawarkan $12.500 untuk menjadi manajer Red Sox. Jika ia menerimanya, dia akan menjadi manajer dengan bayaran termahal di tahun itu. Dan inilah menjadi ending dari film ini. Film ini sangat-sangat menarik, banyak hal yang bisa kita ambil dari film ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu film panutan kalian. Sekian juga dari saya. Jika kalian suka dengan cerita di atas, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!